Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, yang sudah kita dapatkan ataupun yang belum kita dapatkan, itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, satu orang kepingin punya anak laki-laki, karena anaknya lahir perempuan, terus kepingin sekali punya anak laki-laki. Kalian tidak dapat sampai berdoa, bernazar segala macam. Sebaliknya begitu juga, ada orang kepingin punya anak laki-laki dan perempuan, karena anaknya lahir laki-laki. Ada orang sangat kepingin punya anak tapi tidak dapat anak. Ada orang sebentar anaknya lain sampai berkali-kali. Diri yang tak mau juga. Maknanya kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan kekuatan. Kita tinggal di akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan, telah mengangkat satu orang ulama besar, Maulana Ilyas rahmatullah alaihi, membawa perubahan dalam kerja dakwah dalam dunia Islam. Dengan adanya kerja dakwah, maka keyakinan manusia berubah. Bukan di Indonesia ini, tapi di seluruh dunia. Begitu banyak orang berubah yakinnya, dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah, dari yakin kepada kebenda-bendaan dunia menjadi yakin kepada amal-amal. Merubah. Maka kedudukan kita kata ulama hadirin di sisi Allah sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah, sangka baik kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita akhirnya sudah melaksanakan salat. Di awal waktu sudah kita kerjakan, pakai siwak. Sholat kita pakai siwak, pakai sorban. Sholat kita juga pakai sorban, pakai wangi-wangian. Tapi mau keluar 4 bulan itu nggak ada dapat. Innalillahi. Mau dimusyawarahkan juga. Mau keluar galau ini. sholat itu kita kerjakan. Astagfirullahaladzim. Inilah hadirat Allah SWT keadaan ini. Ayat ini nggak pernah salah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Semua kita ini kepingin keluar 4 bulan. Sekarang IPB sudah terbuka. Tafakkur tinggi dengan tafakkur rendah itu sama aja di sisi Allah. Kan bedanya. Orang yang ngasih tafakkur juga Allah, tafakkur banyak dengan tafakkur sedikit, nggak ada bedanya di sisi Allah. Kan beda. Kalau Allah ngasih banyak, kenapa banyak? Kan nggak ada yang nggak. Dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerja dakwah ini merubah keyakinan dari yakin kepada benda-benda dunia menjadi yakin kepada amal-amal agama. Ada orang pergi keluar 4 bulan, aku punya pergi keluar dan aku mencari tafakur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencari tafakur pergi ke laut. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kuasa memberikan tafakur kalau kita mengirimkan amal motor yang tidak bisa. Bisa.
Tidak salah kalau kita pergi ke laut, nggak salah kalau kita dagang, nggak salah kalau kita A, B, C usaha kita. Tetapi yakin kepada benda-benda dunia, yakin kepada makhluk ini yang Allah tidak suka. Yakin kepada benda-benda dunia ini yang Allah tidak suka. Maka usaha yang kita buat dia melihatkan Allah SWT, usaha merubah keyakinan secara perlahan. Merubah keyakinan. Dan kehebatan para sahabat itu bukan pada sholat mereka yang panjang, bukan pada sorban mereka yang besar, bukan pada jenggot mereka yang panjang, bukan. Tapi yakin mereka kepada Allah. Satu orang sahabat sudah sampai, mereka satu jemaah sudah sampai ke tujuan, kendaraan mereka adalah kapal. Sampai di tujuan menjadikan Allah SWT, amirnya mengatakan bakar kapal kita. Bakar kapal. Supaya menjadikan Allah SWT supaya yakin kepada jamaahnya ini tidak bergeser daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah tidak bergeser. Karena apabila satu orang hamba yakinnya bisa, walaupun sholatnya sepanjang malam, tapi tidak yakin kepada Allah, sholat seperti ini tidak mendatangkan pertolongan Allah. Tapi pahala dapat. Walaupun cuma 2 rakaat sholatnya, tapi hakul yakin ini lebih mendatangkan pertolongan Allah. Maka kedudukan kita ini adalah sebenarnya keyakinan kita kepada Allah, sangkaan kita. Jadi jangan sangka pula nanti tak perlu sholat panjang-panjang, nah, itu salah lagi. Bukan tak perlu sholat panjang-panjang, itu latihan. Umar bin Khattab radhiyallahu telah memecat satu orang Amirul Mukminin dalam peperangan, Khalid bin Walid, jadi amir saf dalam jemaah. Karena melihatkan Allah SWT, apabila Khalid bin Walid ini menjadi amir saf dalam berangkat amir dalam peperangan, maka jamaah ini tidak pernah kalah, karena dia hebat dalam strategi perang. Maka ketika Khalid bin Walid menjadi amir, menjadi pimpinan kaum muslimin, maka sahabat itu yakinnya sudah kepada Khalid bin Walid. Ini yang ditakuti oleh Umar. Maka dipecat di tengah jalan, amir diberhentikan di tengah jalan. Mana kira-kira itu? Lagi keluar 40 hari, 22 hari diberhentikan amir. Mana kira-kira? Berhenti jadi amir, dipecat. Maka Khalid bin Walid melihatkan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap seperti tidak terkesan. Nah, ini Khalid bin Walid tidak terkesan dia. Tetap dia perang sungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu orang mengatakan, wahai Khalid, kamu kan sudah tak jadi amir lagi. Kamu sudah tidak jadi amir, kenapa kamu tetap sungguh-sungguh dalam berperang? Kata Khalid, aku berperang bukan karena Umar, aku berperang karena Allah. Bukan karena Umar. Jadi usaha yang kita jalani dengan Allah itu bukan usaha penanggung jawab ini, bukan usaha jumidah, bukan usaha surau, bukan. Tetapi usaha saya. Apabila ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati kita, setiap kaum muslimin ini, maka dia bertanggung jawab dalam buat kerjaan. Beda penanggung jawab dengan bertanggung jawab. Beda Pak. Ada dia nggak penanggung jawab, tapi dia bertanggung jawab. Ada penanggung jawab, tapi nggak bertanggung jawab. Hari ini kerja apa itu masalah. Jadi kalau buat umpamanya hari ini kita mengadakan musyawarah markas, nggak ada yang datang. Pesalah pun nggak ada yang datang. Bukan nggak dikerjakan, dikerjakan. Jumidah itu datang. Usah kita bola.
dakwah. Bukan gitu kerja dakwah. Siapa yang buat, dia yang dapat. Siapa yang mengorbankan hartanya, dia yang dapat. Siapa yang paling banyak mengorbankan hartanya, dia yang paling banyak dapat. Itu dalam usaha dakwah. Dalam apa saja buat amal. Tapi sekarang melihat Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini masih melihat orang. Kalau seseorang tidak buat, maka terlihatlah keburukan seseorang yang tidak buat. Dia tidak buat. Seharusnya tidak begitu. Maka timbulkan di hati kita sangka baik. Oh, dia masih baru. Kalau dia orang baru, wajar, mungkin dia belum mengerti. Kalau dia orang baru, masih lebih baru daripada kita buat kerjaan. Kalau dia orang lama, oh dia orang lama. Saya kerja dunia 10 tahun belum tentu dapat saya menyamai amalnya. Begitu kita punya sangka kepada teman kita. Dan kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Dan di antara kita ini tidak ada yang sempurna. Maka yang ada di antara kita ini saling menutupi. Kalau saling menutupi, maka berjalanlah kerja kita ini dengan baik. Tetapi yang dilakukan Allah SWT, apabila kita tidak mau saling menutupi kekurangan daripada teman kita, maka inilah akibatnya kerja kita ini tidak mau jalan, tidak mau maju. Asyik melihat keburukan, asyik melihat kelemahan, asyik melihat kekurangan. Maka dilihat Allah Subhanahu wa taala kerja dakwah luar biasa. Kenapa? Karena pahalanya juga luar biasa besar. Besar pahala. Kedudukan umat akhir zaman yang buat kerja dakwah ini nanti di yaumil mahsyar heran nabi-nabi. Nabi-nabi sudah punya kedudukan. Orang-orang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang siddiqin mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala ada bangkit satu kaum, maka kaum ini melihat Allah Subhanahu wa taala terlihat daripada tata cara kehidupan mereka ini. Mereka di kalangan mereka ada juga orang awam. Tetapi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kedudukan mereka hanya satu tingkat di bawah para nabi-nabi yang terdahulu. Maka nabi-nabi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka heran bertanya, "Wahai Jibril, ini dari mana ini? Nabi dari mana ini? Kami nggak tahu ini nabi dari mana. Begitu banyak jumlahnya." Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah suara. Inilah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dulu di atas dunia berkasih sayang dari golongan yang berbeda-beda, tetapi mereka buat kerja yang sama, yaitu mengajak hamba-hambaku yang dulunya jahil, tidak taat kepadaku, sehingga mereka menjadi taat kepadaku. Maka mereka ini, kerja mereka ini bukan seperti para nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi yang dimuliakan Allah SWT, Bani Israel, maka dakwahnya hanya sekitar kaum Bani Israel saja. Nabi Shu'aib juga begitu, Nabi Nuh juga begitu, hanya kepada kaumnya saja. Tetapi umat akhir zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini, dakwah kita ini bukan hanya kepada kampung kita. Kalau Pandan orang Pandan, kalau Sebolga orang Sebolga, bukan. Tetapi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia. Gimana mau kita ke seluruh dunia? Gimana kita mau ke seluruh alam? Sementara paspor IPB kita belum ada. Sudah berapa tahun jadi kartun?
tak berangkat ke IPB. Gimana kira-kira? Ada 10 tahun. Ada Ustaz, pernah Ustaz Yusuf namanya. Yusuf. Kalau satu orang dia mengatakan, benar atau tidak hanya Allah yang tahu. Kalau seseorang sudah 10 tahun ikut kerja dakwah, belum berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, ada yang salah dalam amalnya. 10 tahun ikut kerja dakwah, tapi belum berangkat IPB, berarti ada yang salah dalam amal. Seperti itu lagi. Tapi hanya Allah yang tahu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dari Allah. Maka kemajuan dakwah ini tergantung kepada ada orang yang sungguh-sungguh. Ya tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak ada alasan di antara kita untuk berangkat keluar dari jalan Allah, karena sahabat nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Apa mau kita buat alasan kita? Anak, orang semua punya anak. Kerja, semua orang punya pekerjaan. Kantor, orang semua punya kantor. Anak di pondok, semua orang punya anak di pondok. Semua orang mengatakan Allah SWT. Alasan mereka tidak keluar dari Allah SWT itu gara-gara istriku, gara-gara anakku di pondok, gara-gara kantorku, gara-gara usahaku, apalagi gara-gara asbabku. Ada gara-gara jaga masjid nggak keluar dari Allah. Allahu Akbar. Jaga masjid, gara-gara jaga masjid nggak keluar dari Allah. Baru jaga masjid dapat pekerjaan jaga masjid, udah nggak keluar dari Allah. Apalagi dapat pekerjaan tukang apa namanya itu di Batang Toru. Manajer, Manajer tuh apa? Tambang emas. Wah. Keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara melihat Allah Subhanahu wa taala, infiru infaqan wa siqala wa jahidu fi sabilillah. Keluar kamu dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun sedih, kaya maupun miskin. Keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Mansur mengatakan, lama dia mengatakan, kalau ada istimaiyah dalam kerja dakwahnya seperti musyawarah, markas, malam Sabtu jari, ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala amal agama. Jangankan dunia, ada program agama pun di kampung kita wirid, kemudian ada orang yang pesta, kemudian ada hajatan kampung. Kalau bertepatan dengan dua malam ini, malam Sabtu jari dengan malam markas, malam musyawarah markas, maka hajatan kampung, musyawarah di kampung, pesta-pesta yang ada di kampung, maka tinggalkan semua, maka kita mendahulukan kerjaan. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak gitu. Kita kemukakan dulu alasan kita. Maka datang mereka Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang miskin pun punya alasan juga. Maka yang mereka Allah Subhanahu wa taala, bentar lagi kita mau pergi jemaah berangkat ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ada yang ke Bengkulu. Dan di antara kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang cerita sekarang ini katanya nggak ada nisab lagi, itu mungkin di kalangan orang-orang Medan sana itu. Kapan dipanggil berangkat datang. Itu mereka begitu. Nggak ada lagi nisab. Jadi orang kalau cerita nisab itu udah ketinggalan. Aku nisab bulan sekian, tahun sekian, bulan sekian. Nah ini orang ketinggalan.
Tetapi sekarang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, tertib yang ada sekarang ini dipanggil datang, ditaskil berangkat. Itulah tertib sekarang. Maka kita ini kurikulum yang tertinggal. Kalau orang kelas 6 kita masih kelas 2 juga. Itulah sekarang kita ini. Udah kelas 6. Bahkan sudah ada yang mau masuk SMP. Tapi kita masih kelas 2 SD juga. Itulah kedudukan kita sekarang. Maka minimal melihat Allah SWT yang dulu sudah berjanji-janji, aku bulan sekian itu keluar pasti bulan 9 lewat. Ada lagi momen yang mau berangkat, itu tahu bulan sekian. Ada lagi masa yang istimewa yang akan keluar, itu dulu aku bulan sekian, ada lagi masalahku. Ini masalah. Ini nampak sini, banyak sini. Banyak sini. Jangan bilang orang. Yang dulunya aku berangkat bulan sekian, ternyata pada bulan itu ditaji tidak ada berangkat juga. Banyak Pak. Banyak sekali. Kalau itu saja menunaikan Allah SWT berangkat sekarang ini, maka sudah cukup untuk menunaikan berangkat. Kemana namanya? Ke Kalimantan Timur atau ke Gunung Kidul. Cukup Pak. Tetapi ternyata harus menunaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang keluar itu kalau ajanatan sepahmi. Itu juga enak. Nanti skerol. Apalagi itu aja nampak. Berangkat jamaah ada sejalatan. Ada berangkat jamaah ada sepahmi. Itu aja. Maunya beda dari mukanya. Oh, orang baru kan. Satu orang lama aja. Satu orang lama. Itu. Jadi sehingga kerja kita ini melihat Allah SWT akan maju bergantian. Kita yang berangkat musyawarah ke Medan. Kalau nggak janatan, maka si paham yang berangkat. Padahal melihat Allah SWT, kita sebenarnya punya kemampuan. Bahkan melihat Allah SWT, kemampuan kita lebih daripada orang-orang yang kita lihat yang berangkat. Terkadang ada lagi ejekan, tapi nggak didengar mereka dari belakang. Wah, sungguh sekali. Saya berangkat usul di sana, usul di sini, minta sana, minta sini. Masih syukur dia mau minta uang kita. Digunakan di jalan Allah. Kalau nggak mau dia minta itu kemana? Kita gunakan untuk dunia aja lah uang kita itu. Syukur datang orang kepada kita memusuhi, ya Pak, kita berangkat musyawarah ke Medan. Kalau nggak mau Bapak, bisalah keluarkanlah sedikit ada kemampuan Bapak. Sebenarnya dia pun keluh. Kalau seandainya mereka ada, nggak minta sampai itu Pak. Karena mereka nggak ada sama mereka, makanya mereka datang kepada kita. Ini kadang-kadang harus melihat Allah sudah menyedihkan. Udahlah kadang-kadang dia tak berangkat, maka datang lagi pembicaraan yang tidak menyenangkan didengar oleh dia. Ini keadaan kita sekarang begitu. Tetapi kita mau maju kerja dakwah yang mulia. Kita mau maju markas kita ini. Kita mau maju. Kalau bisa banyak orang per bulan hadir terus, ramai markas ini. Tetapi yang dimuliakan Allah SWT, jangan mau korban. Tidak mau kita korban. Udahlah terkadang diri kita tidak siap, harta kita pun kadang-kadang kita tak. Sudahlah tidak mau mengajak orang lain lagi supaya jangan mau. Wah, luar biasa. Seharusnya yang dilakukan Allah SWT kita ini sangat baik. Tolong bantu. Maka di mana daerah-daerah yang maju, maka mereka sering tolong memahami. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita berangkat 4 bulan, itu bangga. Bangga kita. Tapi kalau ada pas kita tidak berangkat, ada yang sama kita. Tapi kawan kita mau berangkat, tidak ada takutnya, mau kita mau ngasih apa 100.000, 200.000, 50.000.
Makanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu awal-awal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengatakan keluar 3 hari itu keluar 3 hari setiap bulan, enggak. Tetapi kami yang kami pahami dan yang kami sampaikan kepada Tuhan adalah bentuk jamaah keluar 3 hari dari muhala masing-masing. Kenapa seperti itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau membentuk jamaah dari muhala masing-masing itu ada mujahadahnya, Pak. Tapi kalau kita keluar di mana jamaah kita menempel, ini enggak ada mujahadah, enggak ada korban, enggak ada musuhnya. Tapi kalau kita bentuk jamaah dari muhala, kita bentuk keluar sendiri keluar 3 hari, maka dimuliakan Allah SWT, kita akan ada bangun malam, doa, usuli, datangi kawan-kawan kita. Bahkan yang kita taskil pun tak ada tafakutnya, maka keluarlah uang dari kantong kita. Terkadang kita membawa orang dengan uang, barulah Allah berikan kepahaman. Begitu dimuliakan Allah SWT. Kalau kita mau keluarin 4 bulan juga, jangan kita aja yang berangkat, maka perhatikan orang-orang yang ada di muhala kita. Berangkat kita satu muhala, baru dimuliakan Allah SWT, terjadi pengorbanan yang besar di dalam. Maka dengan kita pengorbanan yang besar, maka Allah berikan kepahaman kepada kita. Dengan pengorbanan yang dimuliakan Allah SWT, kita akan paham tentang pengorbanan. Maka apa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tanggal berapa? Jadi berapa yang mau berangkat ke 20 Kalimantan? Tanggal 20. Tanggal 20. Sekarang tanggal 6. Bulan 11. Tapi siapa berangkat? Allah Akbar. Amin ya Allah. Catat Pak, 2. Amin. Berangkat ke Kaltim 4 bulan. Kaltim dulu. Jenal. Bang Hasim. Ini yang jelas dulu nih. Satu lagi Pak. Apa lagi Pak? 4 bulan ke Kaltim. Kaltim, Kalimantan Timur. Ardi. Amin amin ya Allah. Tak ada itu Pak. Kaltim. Kalimantan Timur. Enggak banyak ya Pak. Duitnya enggak banyak. Cuma 6 juta aja, 6 juta. Yang mau ke Kaltim siapa lagi? Kalimantan Timur. Siapa lagi Pak? Kalimantan Timur. Kemarin mereka pertemuan 7 orang yang berangkat. 7 orang itu. Ada lagi yang mau Itu nyusul? pun beberapa orang yang masih ada takut. Apa aja? Insyaallah Bengkulu. Bengkulu. 4 bulan Pak ya? 4 bulan ya. Masuk. PB Pak. Ini mau buka PB. Bengkulu. Siapa lagi Bengkulu? Siapa lagi Bengkulu Pak? Perlu waspada satu jemaah. Ke Bengkulu. Amin. Siapa namanya? Gue Ali Sri satu. Subhan, Subhan, Irfan, santri 8 orang. Siapa lagi tadi? Subhan. Ustaz Rizal ikut. Santri 8 orang. Doakanlah, doakan. Iya, Ustaz Rizal dari seluruh mertuan itu loh. Tas mertuan terus. Belum ada penggantinya. Siapa lagi Pak? Itu dia. Yang mau ke Bengkulu. Ini ke Bengkulu atau ke Kaltim lagi? Bengkulu. Bengkulu satu jemaah. 4 bulan Bengkulu. Kalau nggak bisa 4 bulan, 40 hari Kaltim. Kalimantan Timur ini sebagusnya 4 bulan. Kalau 40 hari ini tinggi. Sama biayanya. Biayanya sama. Masa Boleh, mau? hari 4 bulan. Bengkulu. Ada yang mau? Bengkulu kalau Kalimantan Timur Pak, Balikpapan. Ada lagi yang ke Bukan Bali Tembok, tapi Balikpapan. Kalau Bali Tembok sini. Tapi kalau di Balikpapan, Nas, mana? Kaltim. Jawa. Hah? Dapat anak dari sana juga. Alami rahmat insyaallah. Alami rahmat. Siapa lagi Kalimantan? Ardi, Pak Abdullah. Hasim, Pak Abdullah. Iya. Pak Abdullah. Sama Pak Abror. Sama si siapa namanya? Jainal. Wah, Pak Samosir juga satu jemaah dia itu. Hah? Iya.
Samosir ya. Besok pertemuan minggu. Ke Kaltim. Kaltim. Sama aja, sama saya sama aja. Samosir. Di mana pertemuannya? Sabujar, Pertemuannya di mana? Pasar Sorkam. Ada Kamu lagi lagi? Pak? Usul kan. Yang lihat Jangan ada. ke Bengkulu, nggak bisa 4 bulan 40 hari, siapa? Tidak diundang itu ada lah. Bengkulu. Ada putusan Ada. kas berkah. Jamaah. Nampak Jadi ya. yang Habisin. 4 bulan Kaltim. Kapan baik katanya ada pertemuan di Sorkam? Besok. Hari Minggu besok. Nah, Habis ini asar, yang pada 14 asar. Kaltim ada pertemuan di Sorkam. Ba'da asar. Pada asar. Di rumah si Berapa Ramadan hari? tanggal berapa? Tanggal 20. Enggak, gini Selasa ini. Selasa malam Rabu. Malam Rabu di rumah si Ramadan pertemuan. Mau berangkat ke Kalimantan Timur. Akhir Rudin. Mana? Kalimantan Timur. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Bakal dah Pak. Ada lagi baik? Yang mau ke Bengkulu. Apa lagi baik? Insyaallah. Tawaran dibuka. Hai PB Pak, PB. Insyaallah, hikmat. Niat hikmat di Saya Jamurin. juga insya Allah. Paspor siap? Ini paspor siap? Allah diurus. Amin. Bekas sudah? Udah mantap berkas? Kakak, KTP, Jaza. Siapa? Kapan urus paspor? Siapa namanya baik? Hah? Koordinasi ya. Tanya Sama saya ya. kapan harinya Amir biar kita apa Kapan? bantu. Udah dulu paspornya? Nanti kalian Mas Zainal ya. Di bersama. Ini siapa nih? Masih hidup itu. Rumah mana? Sudah. Besok. Rido. Paspor masih Rido? Bulan 7 masih hidup itu. Siapa bersedia yang menghandle orang ketiga? Bulan 7. Urus paspor. Alah habis. Hah? Nah, itu Ya, sekolah kalau kemarin. Karena bulan tak bisa digunakan lagi. Bulan 7 kali. Abu Bakar. Abu Bakar. Memang Abu Bakar ini tersimpan. Harus Senin urus paspor ya. Amin ya Allah. Pokoknya kalau 6 bulan. Ini kloter terakhir pada kloter terakhir ini. Jangan kita ini dah. Ada lagi PPB? Insyaallah. Weng, Ali Srin. Kloter terakhir. Jangan Bapak lihat kantong Bapak, Simbolon. tapi lihatlah Oh, bulan. Mati. Ada lagi? Tak bisa lagi. Uang tak bisa lagi paspornya, harus diurus ini. 6 bulan lagi tak bisa dipakai. bisa. Terpanjang. Ilham. Diperpanjang. Amal memperpanjang juga. Mudah nih. KTP sama paspor. Sudah ada paspor. KTP sama paspor. Koordinasi sama Pak Sidik ya. Anu gimana? Masih ada paspor. Tolong dia. Gak apa-apa. Apa? Mobil. Kumpulkan aja nanti sana. Daftar dulu lagi. Ada lagi? Pak Juri. Hasil cumi. Ada apa ya? Ada yang nanti. Sisihkan sedikit apa? Sisihkan sedikit untuk apa? Paspor. Nah. Pak apa aman untuk Mas Ate? Mas Rian. Mana Pak Mas Rial? Sisihkan sedikit Pak. Untuk ngurus paspor Pak. tinggal perpanjang maju ikut apanya paspornya? Kapan tadi ya Pak? Jalan ya. Koordinasi sama Pak Sidik. Sabar, itu Mas Ate. Posting. Mana dia? Ini dia. Ah ini dia, dia itu Mas Ate ini. Kapan Blay? Insyaallah. Urus dulu paspor. Ah, baru dia suruh. Coba. Insyaallah. Siapa lagi negeri jauh? Itu jauh saya. Said. Aku mobil. Bangun, malah mencatat. Syukurlah mencatat. Daripada nggak dicatat ya. Daung, tiba-tiba gua tersurat Sony. Siapa lagi main? Negeri jauh. Yang menaskil kapan India Pak? Yang menaskil Catat baik. kloter terakhir ini. Di kloter terakhir. Iya. Jangan lupa Pak. Ada lagi baik yang mau niat. Bagus dicatat di buku yang daripada malu-malu. itu di sana. Kau dulu kemana kau dulu? Nikah dulu atau mau keluar dulu? Hah? PB. Dah, langsung nama. Catat. Ini pertama. Ridho Muhammad Ridho. Pulkan ini. Pulkan. Sebolkan. Siapa lagi? Pak Mas dari kemana Pak Mas? Siapa lagi?
Ini orang apa ini? Ini ada tuh file. Baik, Bisa mana, kalau Pak? PNS yang terikat pada. 40 hari. 2 hari bisa ya? Iya, bisa. Itu terikat. Iya. Nah, Pak Abdurrahman, Sudah ada apa ya, Pak? Pak Uji, Iya. Baik. file. Mumpung gratis siapanya, Pak. 40 hari bisa. Mana, Pak? Jadi bisa. Tapi ada satu syarat ya. BB. PW. Kaldin. Ah, Bapak BB ya. PW orang PW. Pak Abdul Rahman. Kalau dia PNS, orang terikat sesuai dengan cutinya. Nah, saya jumpa dengan pernah Apa jadi, Pak? di India, Hah? jumpa dengan Pak Kodir. seminggu aja sih. Rohit. Pak Uji dengan 4 bulan itu enggak ada lagi. Iya, udah dipandang Allah Ta'ala ini. Apa, Pak? Orang 14 hari. salah. Baik. Baca tak malah lempar lah ibu. Aku mau pulang, aku nggak bisa, 40 hari tak bisa. Inilah ada uang dolar itu sisa bawa Sama sama lagi, bapak ini. Katanya sama aku. Memang sama aku tidak habis. Mana? Mantap lah. Inilah uang dolar itu beli sisa pak. Habis makan dari bawah mau naik ke atas tingkat 3. Kemana ini? Ketika dia satu pak meninggalkan India. Cuma seminggu udah cuti juga. Ya, baik. Di situ ada uang dolar itu 7 lembar Jauh lagi. kan? Ya, Cutinya nggak mencukupi, Pak. uang dolar. Mantap ya. Mantap lah. Allah sewa tahu kan. Sudah masuk oleh. Pulang lagi ya. Siapa lagi, Pak? Ini lihat. Uang dolar. Salah ya? Tunggu dulu, ada. Kemana, Pak? Di sini jemaah Bengkulu dari Amir, Pak. Jemaah ke Bengkulu dari Amir. 4 bulan. Nah, Pak Isa ya. Amin. Nah, Amirnya udah jelas. 4 bulan ke Bengkulu, Pak Isa. Amin. Salam ya. Insyaallah. Untuk dua majlis. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh catatan nang gor na di bani bani dah. Boleh jenat catat tahu dah orang tua catatan na. Kamu aja Pak. Sidik.